Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya atas nama Yuliana Teresa Palung dengan NIM 21030300077 kelas C semester 1 akan mereview buku tentang politik konstitusi di demokrasi multinasional. Demokrasi multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik yang dipengaruhi oleh banyak gesekan. Negara-negara minoritas dalam demokrasi ini biasanya berusaha untuk meningkatkan atau setidaknya melestarikan otonomi teritorial mereka, atau untuk merestrukturisasi hubungan mereka dengan komunitas lain, nities dan negara, atau keduanya. Pemerintahan pusat pada bagian mereka pada akhirnya berkaitan dengan persatuan nasional atau seluruh negara bagian, dan integritas teritorial. Kondisi keragaman dalam multinasional demokrasi cenderung mencakup semua kompetisi partai, perwakilan politik, partisipasi ical, proses legislatif, keputusan eksekutif, publik pembuatan kebijakan, dan hubungan antar pemerintahan adalah contoh dari politik normal yang biasanya diwarnai oleh keragaman yang mendalam demokrasi multinasional. Dari waktu ke waktu, politik normal di negara-negara multinasional adalah dikalahkan oleh periode politik luar biasa di mana perdebatan, musyawarah erasi, dan negosiasi berkaitan dengan tatanan konstitusional yang lebih luas. Periode politik konstitusional ini sering mirip dengan eksistensial krisis untuk negara sebagai struktur mereka. Terkadang keberadaan mereka dipertanyakan. Politik konstitusional telah menjadi bagian dari politik lanskap beberapa negara demokrasi multinasional dalam beberapa tahun terakhir. Proses penentuan nasib sendiri di Catalonia yang telah menampilkan konsultasi tentang masa depan politiknya atau dianggap ilegal oleh negara bagian Spanyol pada tahun 2014. Pemilihan plebiscit pada tahun 2015 dan referendum pada 2017 juga dianggap ilegal oleh André Lecours yang telah melibatkan perdebatan sengit tentang masa depan politiknya yang telah memaksa negara Spanyol untuk merespon. Tanggapan ini telah datang terutama melalui pendekatan hukum dan ketertiban seperti yang dicontohkan oleh persidangan para pemimpin separtis diadakan pada tahun 2019. Di Inggris, Westminster harus memenuhi The Vow, dibuat oleh semua partai politik utama Inggris untuk melanjutkan reformasi nasional setelah referendum Skotlandia 2014 tentang kemerdekaan. Terlepas dari kemenangan sisi Better Together di referendum, kekuatan separtis didukung oleh hasil yang kuat di negara yang harus mengelola keluarnya dari Uni Eropa. Dalam konteks Brexit, Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon telah menunjukkan bahwa dia ingin memberi orang Skotlandia kesempatan lain untuk memilih kemerdekaan. Di Puerto Rico, referendum kelima tentang status pulau terjadi pada tahun 2019, tetapi hasilnya itu dalam mendukung kenegaraan. Tidak semua pertimbangan yang berarti dibikin oleh sebagian besar penentu opsi itu mengakibatkan dalam tingkat partisipasi hanya 23%. Tetap saja perdebatan tentang masa depan Puerto Rico lebih khusus tentang hubungannya dengan Amerika Serikat, tetapi sangat konstitutif politik di pulau itu. Di Belgia, politik konstitusional adalah kejadian biasa dan terjerat dalam politik normal karena pandangan yang berada di Flemish dan komunitas berbahasan Prancis tentang masa depan negara Belgia telah membuat pembentukan pemerintah menjadi proses yang sulit. Dengan berkelanjutan, tekanan Flemish untuk reformasi negara lebih lanjut didorong oleh rakyat It of New Vlaams, putaran konstituen masa depan negosiasi nasional. Tampaknya tidak dapat dihindari di Bosnia dan Herzegovina, politik konstitusional adalah proses yang berkelanjutan, proses yang sedang berlangsung karena tiga komunitas utama semuanya menantang status quo institusional, meskipun prospek reformasi konstitusional diperumit oleh preferensi mereka yang berbeda tentang organisasi kenegaraan. Di Kanada, saat menentukan tempat Quebec di federasi, politik konstitusional telah diletakkan di belakang kompor, terutama karena upaya gagal untuk mengakomodasi Quebecious nasionalisme melalui reformasi konstitusional di masa lalu yang menyebabkan lonjakan dukungan separtis di provinsi. Dikatakan demikian, pemerintahan liberal Justin Trudeau telah berjanji untuk mengembangkan hubungan bangsa ke bangsa yang baru dengan orang aborigin di negara itu, menyarankan semacam percakapan tentang
pengertian dan operasionalisasi konstitusi, dan hak perjanjian First Nations and Métis. Buku ini menawarkan kerangka analitis asli untuk politik nasional dan demokrasi multinasional. Ini menunjukkan bahwa mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang politik tersebut melibatkan pengetahuan yang komprehensif tentang tersebut dan melibatkan 3 dimensi yang sifatnya apa itu politik konstitusional. Yang kedua, aktor atau siapa yang melakukan politik konstitusional dan prosesnya atau bagaimana untuk konstitusional yang dilakukan. Untuk buku ini, kami meminta penulis untuk menjelaskan setidaknya satu dimensi politik konstitusional ini dalam kasus yang mereka pilih. Oleh karena itu, kontribusi buku ini adalah untuk membuat sketsa asli cara untuk mempelajari politik konstitusional dan untuk memberikan pemahaman sifat aktor dan proses politik konstitusional di konteks yang berbeda. Di luar bekerja dalam kerangka kerja ini, editor tidak memaksakan pendekatan khusus kepada penulis untuk belajar politik konstitusional dalam kasus mereka. Sebaliknya, ide dasarnya adalah untuk lihat melalui studi kasus tunggal atau komparatif bagaimana politik, institusi, ide, aturan, dan struktur menyesuaikan atau tidak dengan perubahan komunitas politik yang sendiri terstruktur oleh lingkungan kelembagaan. Sampel kasus yang dieksplorasi di koming bab dipilih untuk perbedaan lintas nasional di alam, aktor, dan proses politik konstitusional di antara sebagai besar sistem LAR. Metodologi yang digunakan penulis adalah proses tracing atau Beach and Pederson tahun 2013 sejak bab menelusuri perkembangan politik konstitusional dalam konteks dan periode waktu tertentu. Di dalam perspektif yang lebih besar dari keseluruhan buku, analisis komparatif berorientasi pada kasus sejauh penekanannya pada lebih memahami politik konstitusional di negara-negara tertentu daripada mengajukan proposi umum. Keragaman yang mendalam dari demokrasi multinasional membentuk konsisten politik tutorial. Keadaan politik yang luar biasa ini adalah terkait dengan klaim terhadap dan upaya untuk membawa perubahan ke tatanan konstitusional. Politik konstitusional tentu saja tidak terbatas pada demokrasi multinasional. Tatanan konstitusional dari demokrasi mononasional juga berada di bawah tekanan untuk perubahan, terutama selama masa sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan transisi KAL atau Alter of and Prose tahun 1988. Bagaimanapun, sebuah konstitusi adalah instrumen refleksi yang hidup, dan perdebatan tentang pertanyaan sosial dan politik yang mendasar mungkin melibatkan klaim untuk reformasi konstitusi. Misalnya, Australia memiliki konstitusi krisis pada tahun 1975 atas hubungan antara beberapa lembaga utamanya, termasuk kepala negara yang diwakili oleh gubernur umum dan referendum tentang monarki pada tahun 1999. Terkadang, keputusan pengadilan memaksa atau membentuk periode politik konstitusional dalam sistem federal yang menyesuaikan pengaturan fiskal dan distribusi position of power seringkali membutuhkan politik konstitusional. Politik konstitusional di negara-negara mononasional biasanya berfokus pada penciptaan dan alokasi kekuasaan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang demokratis. Politik seperti itu akan menonaktifkan lembaga-lembaga tersebut melalui desain aturan keputusan atau seperti sebagai hak veto atau persyaratan supermayoritas, serta melalui batas substantif langsung pada perilaku pemerintahan, misalnya undang-undang hak konstitusional. Conchers juga hadir dalam politik konstitusional multinasional menyatakan, tetapi selain itu ada pertanyaan eksistensial, apakah politik multinasional harus ada sama sekali sebagai kesatuan politik nasional masyarakat yang terdiri dari berbagai bangsa atau mayoritas dan minoritas? Dan jika demikian, dengan syarat apa politik konstitusional di negara-negara multinasional secara kualitatif berbeda-beda dari politik konstitusional di negara-negara mononasional? Karena itu, melibatkan negosiasi klaim untuk penentuan nasib sendiri. Dalam konteks negosiasi semacam itu, kekhawatiran tentang kekuatan politik relatif berbagai komunitas akan berolahraga adalah yang utama. Sebagai Horowitz dijelaskan dalam risalah klasiknya tentang konflik etnis,
atau negara yang beragam. Dengan demikian, masalah sensitif dan memang emosional berkaitan dengan tempat dan status negara-negara minoritas biasanya di garis depan politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Demikianlah video ini saya buat. Sekian dan terima kasih.